Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the Honorable Miss Maslihatul Umami as a lecturer in English course and all my dear friends. We are from a group of 8 consisting of me Mar'atul Alifah and my partner Najmi Salma and Muammar Kadafi. Here we will present cause and effect patriot. Let's go. Okay, here the material discussion in cause and effect is 1. Definition of cause and effect, 2. Linking words, and 3. Structure of cause and effect relationship. Definition of cause and effect. Cause dan effect itu dalam artian sebab akibat. Nah, kalimat sebab atau cause berisi tentang kejadian atau sesuatu yang menjadi alasan atau latar belakang dari sebuah masalah ataupun peristiwa. Nah, kalimat akibat atau efek yang menjelaskan kejadian yang merupakan efek atau dampak terjadinya suatu kegiatan. Next, tanda-tanda dari cause and effect. 1. Cause, the reason of motive for an action, alasan atau motif dari suatu kejadian. Nah, yang kedua, why something happens, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, happens first. Contoh dari cause itu it rained, hujan turun. Nah, tanda-tanda dari effect. 1. Result of conclusion of an action, artinya hasil atau kesimpulan dari suatu kejadian. Yang kedua, what happened, apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi. Yang ketiga, happiness due to an cause. Contoh dari efek, I got wet, aku basah. Contoh dari gabungan cause and effect, it rained, so I got wet. It rained itu cause dan I got wet itu effect. Selanjutnya adalah linking words dalam kalimat kompleks cause and effect. Sebelumnya, what is linking words? So, linking words adalah kata yang digunakan untuk mengawali klausa. Klausa terdiri dari independent clause dan dependent clause. Nah, gabungan dari dua klausa tersebut disebut complex sentence. So, linking words digunakan untuk mengawali kalimat dependent clause. Nah, dependent clause ini adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. So, linking words bisa digunakan untuk mengawali kalimat cause and effect. Nah, yang pertama yaitu linking words untuk menunjukkan cause. Nah, ini terdiri dari conjunction dan preposition. Untuk yang conjunction terdiri dari as, since, because. Untuk yang preposition terdiri dari due to, thanks to, because of, owing to. Selanjutnya yang kedua yaitu linking words untuk menunjukkan effect. Nah, ini terdiri dari conjunction dan transition. Untuk yang conjunction terdiri dari so, transition terdiri dari so, then, hence, finally, therefore, as a result, consequently, for this reason. Ada 5 rumus penggunaan linking words pada cause and effect sentence. Rumus yang pertama yaitu effect plus conjunction plus cause. For example, Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Yang artinya, harimau Sumatera hampir punah karena banyak dibunuh oleh manusia. Nah, mari kita identifikasi. Untuk cause yaitu people killed too many of them. Nah, yang effect yaitu Sumatran tigers are almost extinct. Nah, yang conjunction yaitu because. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu cause, plus conjunction plus effect. For example, my dad had extra work to do in the office, so he got home late. Yang artinya, ayah saya memiliki pekerjaan tambahan yang harus dikerjakan di kantor, jadi dia pulang terlambat. Mari kita identifikasi. Untuk yang cause yaitu, my dad had extra work to do in the office. Untuk yang effect yaitu, he got home late. Dan untuk yang conjunction yaitu so. Rumus yang ketiga yaitu effect plus preposition plus noun phrase. For example, I need to go back to John's house due to heavy rain. Yang artinya, saya
Saya harus kembali ke rumah John karena hujan deras. Mari kita identifikasi. Untuk effect yaitu I need to go back to John's house. Untuk preposition yaitu due to, dan untuk noun phrase yaitu heavy rain. Nah, noun phrase ini sebagai cause atau sebab. Selanjutnya rumus yang keempat yaitu preposition plus noun phrase, plus effect. For example, thanks to your help, we were successful. Yang artinya, berkat bantuan Anda, kami berhasil sukses. Mari kita identifikasi. Yang pertama, preposition yaitu thanks to, noun phrase your help, dan effect we were successful. Selanjutnya rumus yang kelima yaitu cause, titik, plus transition plus effect. For example, she never cleans her rooms. As a result, her room is always dirty. Yang artinya, dia tidak pernah membersihkan kamarnya. Alhasil, kamarnya selalu kotor. Mari kita identifikasi. Untuk cause yaitu she never cleans her rooms. Untuk effect yaitu her room is always dirty. Dan untuk transition yaitu as a result. I will explain about the structure of cause and effect. Jadi struktur cause and effect ini memiliki beberapa rumus atau pattern. Rumus umumnya yang pertama itu ada connector plus cause plus effect. Kemudian yang kedua itu ada dua versi, ada effect plus connector plus cause. Kemudian yang kedua ada cause plus connector plus effect. Kemudian jika kalimat cause and effect diikuti noun atau verb, maka rumusnya yang pertama jika diikuti noun, maka rumusnya cause and effect plus noun. Kemudian konektor yang digunakan itu bisa due to, owing to, because of, dan lain-lain. Kemudian untuk yang diikuti oleh verb, maka rumusnya cause and effect plus verb. Kemudian untuk konektor yang digunakan itu meliputi cause, sin, for, dan lain-lain. Yang pertama adalah cause and effect plus noun. Jadi saya akan memberikan contoh cause and effect plus noun dengan susunan atau pola yang berbeda. Yang pertama dengan susunan konektor plus cause and effect. Contohnya adalah because of the rain, many students are lazy to go out. Karena hujan, banyak dari siswa yang malas keluar. Nah, konektor yang digunakan adalah because of. Karena kenapa? Setelah because of itu ada the rain. The rain itu sebagai noun. Itu merupakan cause-nya. Kemudian effect-nya, many students are lazy to go out. Kemudian contoh untuk dengan pola yang effect plus connector plus cause adalah I didn't attend the practice owing to the headaches. Nah, untuk yang effect-nya itu adalah I didn't attend the practice. Kemudian konektornya owing to dan cause-nya the headaches. Yang kedua adalah cause and effect plus verb atau clause. Nah, untuk susunan ini saya akan memberikan contohnya dengan dua susunan yang berbeda. Yang pertama adalah connector plus cause and effect. Nah, contohnya adalah because he was sick, he didn't cook well. Karena dia sedang sakit, dia tidak bisa memasak dengan baik. Nah, konektor yang digunakan adalah because. Mengapa menggunakan because? Karena he was sick itu termasuk ke dalam klausa, bukan noun. Jadi, konektor yang digunakan because, bukan because of. Kemudian, cause-nya itu he was sick, kemudian effect-nya he didn't cook well. Kemudian untuk susunan yang effect plus connector plus cause itu contohnya adalah the concert was cancelled since it's raining.
konser itu dibatalkan karena hujan. Nah, efek dari kalimat ini merupakan the concert was cancelled. Kemudian untuk konektornya yang digunakan adalah sin, kemudian cause-nya adalah it is raining. For the last, the conclusion of this material is, for the first, cause and effect merupakan kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. And then for the second adalah kalimat cause and effect biasanya ditandai dengan adanya linking word yang baik yang mengawali cause atau effect itu sendiri. Kemudian for the third atau yang ketiga, the structure of cause and effect itu memiliki rumus umumnya ada dua. Yang pertama connector plus cause plus effect. Yang kedua itu ada dua versi. Yang pertama effect plus connector plus cause. Yang kedua ada cause plus connector plus effect. Kemudian untuk jika diikuti noun atau verb, maka rumusnya juga ada dua. Yang pertama cause and effect plus noun. Yang kedua adalah cause and effect plus verb or clause. I think enough the presentation from our group. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.